Kembali bersama kami dalam IDX for Session Closing. Badan Pusat Statistik menyinggung krisis moneter dan krisis ekonomi 2008 saat melaporkan deflasi yang tercatat selama 4 bulan beruntun sejak Mei hingga Agustus 2024. BPS mengungkapkan catatan deflasi beruntun juga pernah terjadi sebelumnya, yakni pada saat krisis 1998, 2008, dan 2020 lalu. Badan Pusat Statistik menyinggung krisis moneter dan krisis ekonomi 2008 saat melaporkan deflasi yang tercatat selama 4 bulan beruntun sejak Mei hingga Agustus 2024. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan, sebenarnya fenomena deflasi berturut-turut bukanlah hal baru di Indonesia. Ia mengungkapkan kasus serupa atau bahkan lebih parah pernah terjadi sebelumnya. Ia mencontohkan kejadian serupa terjadi setidaknya pada 3 fase, yakni pada saat krisis 1998, 2008, dan 2020 lalu. Apakah deflasi 4 bulan berturut-turut ini baru pertama kali terjadi atau sudah pernah sebelumnya gitu ya? Nah, fenomena deflasi di Indonesia ini bukanlah fenomena baru. Jadi pada tahun 1999, setelah krisis finansial Asia, Indonesia mengalami deflasi 7 bulan berturut-turut, yaitu selama bulan Maret 1999 sampai dengan September 1999. Ini sebagai akibat dari depresiasi nilai tukar dan penurunan harga barang beberapa jenis barang. Kemudian periode deflasi lainnya yang terjadi pada tahun Desember 2008 dan Januari 2009 selama krisis finansial global, kemudian deflasi karena penurunan harga minyak dunia dan juga karena permintaan domestik yang melemah. Berdasarkan data BPS, deflasi tercatat sejak Mei 2024 lalu sebesar 0,03% secara bulanan, berlanjut semakin dalam di Juni 2024 sebesar 0,08%. Kemudian pada Juli 2024 deflasi menembus 0,18% dan sedikit membaik pada Agustus 2024 dengan realisasi deflasi sebesar 0,03% secara bulanan. Tim Liputan IDX Channel. Ya, kali ini akan kita ulas data terbaru yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen di mana pada Agustus 2024 kembali tercatat deflasi dan ini berarti menjadi kali keempat atau 4 bulan beruntun Indonesia mencatatkan deflasi. Badan Pusat Statistik sendiri atau BPS menduga deflasi yang terjadi selama 4 bulan terakhir atau sejak Mei hingga Agustus 2024 akibat konsumsi non-makanan masyarakat yang turut melandai atau indikasi masyarakat menahan belanja. Ya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menyampaikan konsumsi yang tertahan tersebut berdampak pada turunnya permintaan non-makanan. Alhasil BPS merekam deflasi sebesar 0,03% secara bulanan atau month to month pada Agustus 2024. BPS menjelaskan fenomena deflasi dalam 4 bulan terakhir ini lebih ditunjukkan dari sisi supply atau penawaran. Panen beberapa komoditas pangan dan juga hortikultura seperti bawang merah yang tengah masuk masa panen raya dan juga turunnya biaya produksi berhasil mendorong deflasi komoditas telur ayam ras dan daging ayam ras. Secara umum, pemirsa, pada Agustus 2024 sendiri terjadi deflasi sebesar 0,03% secara bulanan. Deflasi yang terjadi sejalan dengan penurunan indeks harga konsumen dari level 106,09 pada Juli 2024 menjadi 106,06 pada Agustus 2024. Adapun kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar pada periode Agustus 2024 yakni sebesar 0,52% dan dengan andil 0,15%. Ya, pemirsa, dengan berlanjutnya catatan deflasi hingga Agustus 2024, pemerintah di saat yang sama tetap yakin bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan. Lantas seperti apa penilaian pemerintah terhadap berlanjutnya deflasi? Berikut kita simak informasinya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tak khawatir dengan tren deflasi yang terjadi selama Mei hingga Agustus 2024 atau selama 4 bulan berturut-turut.
Sri Mulyani mengatakan deflasi yang terjadi belakangan karena adanya penurunan harga pangan. Untuk itu jika deflasi yang terjadi karena penurunan harga pangan, maka hal itu dikatakan Sri Mulyani sebagai tren positif. Lebih lanjut, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa berdasarkan pengukuran inflasi inti atau core inflation, tidak terlihat adanya penurunan daya beli. Oleh karena itu, ia mengatakan tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Meski demikian, pemerintah tetap perlu waspada untuk mencermati pergerakan inflasi di masa depan. Adapun sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat deflasi Agustus 2024 sebesar 0,03% secara bulanan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan, fenomena itu merupakan deflasi keempat yang dialami Indonesia sepanjang 2024. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemerintah tentunya menaruh perhatian terhadap perkembangan indeks harga konsumen, baik terjadi inflasi ataupun deflasi, karena ini merupakan salah satu indikator utama dalam mengakses ataupun menilai kondisi perekonomian nasional. Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ini juga buka suara soal deflasi 0,03% secara bulanan pada Agustus 2024, di mana ini adalah deflasi keempat yang terjadi berturut-turut sejak Mei lalu. Sri Mulyani menilai dalam pengukuran inflasi inti atau core inflation tidak terlihat adanya daya beli yang turun terkait dengan catatan deflasi di Agustus 2024. Ya, senada dengan Menteri Keuangan, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mengaku tidak khawatir dengan tren deflasi yang terjadi selama Mei hingga Agustus 2024 atau 4 bulan secara berturut-turut. Destri meyakini deflasi 4 bulan berturut-turut tersebut bukanlah alarm tanda bahaya. Menurutnya deflasi tersebut bukan karena penurunan daya beli masyarakat, dan ia menjelaskan deflasi terjadi karena pemerintah telah berhasil melakukan pengendalian harga pangan usai sempat terjadi inflasi yang cukup besar pada awal tahun 2024. Sementara itu BPS sendiri menyatakan fenomena deflasi selama 4 bulan berturut-turut ini bukanlah pertama kali terjadi. Dalam catatan BPS pada tahun 1999 setelah krisis finansial Asia, Indonesia ternyata mengalami deflasi selama 7 bulan berturut-turut, yaitu selama bulan Maret 1999 sampai dengan September 1999 sebagai akibat dari depresiasi nilai tukar dan penurunan harga dari beberapa jenis barang. Kemudian periode deflasi lainnya yang juga terjadi pada tahun 2008, yakni Desember 2008 hingga Januari 2009 selama krisis finansial global. Saat itu deflasi terjadi karena penurunan harga minyak dunia dan juga karena permintaan domestik yang melemah. Selanjutnya Indonesia juga kembali mencatatkan deflasi selama 3 bulan berturut-turut, yaitu sejak Juli sampai dengan September 2020, terutama ini pada periode pandemi COVID-19. Dan terkait berlanjutnya deflasi Indonesia, bagaimana pandangan ekonom ataupun pengamat mengenai hal ini? Apakah hal ini berkorelasi dengan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira menyampaikan, tingkat deflasi yang terjadi dalam 4 bulan terakhir menjadi sinyal bahwa ekonomi tengah mengalami soft landing. Bima menegaskan rendahnya tingkat inflasi atau bahkan mencatatkan deflasi bukanlah suatu indikator perekonomian yang baik bila terjadi di negara berkembang yang memiliki 47,8 juta orang kelas menengah ini. Bahkan hal ini menjadi suatu tanda bahwa konsumsi rumah tangga yang menjadi daya topang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia tampak lesu. Lebih jauh, deflasi yang terjadi tersebut turut menjadi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi akan sulit melebihi 5%. Bahkan terindikasi adanya resesi atau perlambatan ekonomi dalam beberapa bulan. Meski demikian, Bima menyampaikan bahwa resesi tidak secara langsung memiliki arti krisis ekonomi yang sifatnya hard landing. Dalam hal ini kondisi ekonomi terpantau soft landing di mana tumbuh namun terus melambat. Secara umum rendahnya dorongan inflasi sisi permintaan yang ditambah melandainya harga pangan menjadi penyebab utama deflasi Agustus 2024 yang sebesar 0,03% secara bulanan. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, itu tadi sekilas pandangan ekonom mengenai catatan deflasi beruntun pada periode Agustus 2024 yang menandakan 4 bulan berturut-turut terjadi deflasi di Indonesia.
Ekonom lainnya dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy Manilet mengatakan bahwa kesimpulan terjadinya penurunan daya beli tidak bisa ditentukan dengan indikator deflasi saja. Indikator seperti penjualan retail dan juga kepercayaan konsumen merupakan dua indikator lain yang juga perlu dilihat terutama di periode Agustus. Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies Media Wahyudi Askar menilai bahwa penurunan harga yang disebabkan oleh suplai berlebih biasanya tidak mencerminkan adanya masalah di sisi permintaan, tetapi lebih pada ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan yang sementara. Ia menambahkan penurunan dalam kredit konsumsi juga menjadi tanda bahwa masyarakat cenderung menahan belanja yang mengindikasikan penurunan daya beli. Adapun sebelumnya Kepala Ekonom Permata Joshua Pardede ini memperkirakan IHK Agustus 2024 akan mengalami deflasi bulanan sekitar 0,02% secara bulanan, di mana realisasinya seperti yang sudah diumumkan oleh BPS sebesar 0,03%. Joshua sendiri menjelaskan berlanjutnya deflasi pada Agustus ini dipengaruhi oleh penurunan harga beberapa bahan makanan, terutama bawang merah, daging ayam, telur ayam, dan juga cabai merah. Ya, pemirsa, deflasi berturut-turut selama 4 bulan tentunya wajib menjadi perhatian bagi pemerintah dan tentunya seluruh pemangku kepentingan. Apakah kemudian catatan deflasi ini masih dalam kategori yang wajar dan aman atau justru seharusnya sudah menjadi alarm bagi pemerintah terutama untuk kemudian melihat sisi manakah yang mengalami pelemahan, apakah benar memang daya beli masih tetap terjaga atau justru ini disebabkan oleh penurunan daya beli yang memang belum begitu terlihat ataupun pemerintah tidak kemudian melakukan asesmen yang harus melakukan asesmen yang lebih detail untuk kemudian mengetahui apakah kemudian daya beli masih tetap terjaga, sekaligus harga-harga di pasaran apakah kemudian masih cukup wajar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dan kita harapkan memang capaian indeks harga konsumen Indonesia bisa terus terjaga dan tentunya masyarakat tetap bisa menjaga ataupun mendapatkan manfaatnya dari penjagaan tingkat inflasi di tengah masyarakat. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Conversation Closing.